Kebenaran diperdagangkan, ketika gereja jadi pasar rohani. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu kenyataan yang menyedihkan tapi nyata. Kebenaran sedang diperdagangkan di tengah-tengah gereja. Apa yang dulu suci kini dianggap biasa. Apa yang dulu diperjuangkan dengan air mata, kini diperjualbelikan dengan harga promosi. Gereja yang seharusnya menjadi tempat penyembahan yang kudus. Tempat di mana hadirat Tuhan dirindukan dan firman dipegang teguh. Kini dalam banyak kasus berubah menjadi pasar rohani. Tempat di mana pelayanan menjadi komoditas, pengurapan jadi merek dagang, dan jemaat dijadikan konsumen. Kita perlu bertanya dengan jujur hari ini. Apakah gereja masih menjadi rumah Tuhan, atau sudah menjadi tempat transaksi rohani? Pertama, Yesus melawan pasar rohani. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika ia masuk ke bait suci. Yohanes pasal 2 ayat 14-16 mencatat, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan burung merpati, serta penukar uang duduk di situ. Maka ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua, dan berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus tidak marah kepada orang berdosa di luar bait suci, tetapi kepada orang yang memperjualbelikan kesucian di dalamnya. Bayangkan itu, Tuhan sendiri, yang penuh kasih, marah, bahkan mengambil cambuk. Karena rumah doa telah berubah menjadi pasar rohani. Dan inilah kenyataan zaman ini. Yesus tidak lagi diusir dari dunia, tetapi dari mimbar gereja. Yang dulu dijual adalah lembu dan burung. Tapi sekarang yang dijual adalah berkat instan, nubuatan pribadi, dan pelayanan berbayar. Yesus tidak mengusir orang yang berjualan di pasar, tapi ia mengusir orang yang membawa pasar ke rumah Tuhan. Hari ini, banyak gereja tak sadar telah melakukan hal yang sama. Kedua, ketika Injil jadi komoditas. Rasul Petrus sudah menubuatkan fenomena ini dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, dan karena keserakahan mereka akan mencari untung dari kamu dengan kata-kata yang indah. Perhatikan, karena keserakahan mereka akan mencari untung dari kamu dengan kata-kata yang indah. Mereka tidak menolak Yesus secara langsung. Mereka masih berbicara tentang kasih, tentang iman, tentang berkat. Tapi semuanya sudah dipelintir untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Mereka mengkhotbahkan Injil kemakmuran tanpa salib, sukses tanpa kekudusan, dan kebebasan tanpa pertobatan. Mereka menggunakan nama Yesus untuk membangun kerajaan pribadi. Mereka menjual minyak urapan, air berkat, dan benih mujizat. Seolah-olah berkat Tuhan bisa dibeli dengan uang. Padahal Yesus berkata dalam Matius pasal 10 ayat 8, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Pelayanan bukanlah pasar, Injil bukan produk, dan kebenaran tidak bisa dijual. Ketiga, ketika gereja jadi industri, bukan penginjilan. Sekarang banyak gereja diatur seperti perusahaan. Ada target pemasukan, promosi acara, bahkan strategi pemasaran rohani. Namun seringkali yang hilang adalah api Roh Kudus dan air mata pertobatan. Yang penting bukan lagi kebenaran, melainkan bagaimana caranya menarik massa. Banyak mimbar lebih sibuk mengatur pencahayaan daripada menyelidiki firman. Lebih fokus pada penampilan daripada pertobatan. Lebih tertarik pada suara tepuk tangan daripada suara Tuhan. Namun Tuhan tidak mencari gereja yang populer, ia mencari gereja yang murni. Tuhan tidak mencari pelayanan yang sibuk. Ia mencari pelayanan yang sujud di hadapannya. Dan inilah ujian besar bagi hamba-hamba Tuhan di zaman akhir. Apakah kita masih melayani Kristus, atau melayani sistem dunia dalam nama pelayanan? Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Keempat, mengenali tanda-tanda pasar rohani. Saudara, ada tanda-tanda jelas ketika gereja mulai berubah menjadi pasar. 1. Kebenaran disesuaikan agar tidak menyinggung jemaat. Khotbah dibuat lembut, tidak lagi menegur dosa, supaya jemaat betah datang. 2. Pelayanan dijadikan alat untuk mencari pengaruh atau uang. Orang melayani bukan karena panggilan, tapi karena peluang. 3. Acara rohani lebih menonjol daripada kehadiran Tuhan. Gereja lebih sibuk menghibur manusia daripada menyenangkan hati Kristus.
4. Doa dijadikan transaksi. Orang diajar, beri supaya kamu diberkati. Padahal doa sejati adalah penyerahan diri, bukan pertukaran nilai. 5. Hamba Tuhan mencari pengakuan, bukan kehendak Tuhan. Mereka lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan hadirat Tuhan. Itulah beberapa tanda bahwa bait suci sudah berubah menjadi pasar rohani. Kelima, pemurnian sedang terjadi. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan sedang datang kembali untuk membersihkan rumahnya. Sama seperti Yesus datang dengan cambuk di tangannya di bait suci. Roh Kudus hari ini sedang mengoreksi gereja, mengguncang segala yang palsu, dan menyingkap semua yang tidak murni. Ibrani pasal 12 ayat 26-27 berkata, "Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Segala yang dibangun atas dasar uang, reputasi, dan popularitas akan runtuh. Tapi yang dibangun atas dasar kebenaran akan tetap berdiri. Dan Tuhan sedang memanggil generasi baru hamba-hambanya, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakuti, dan tidak bisa dibungkam. Mereka tidak mencari panggung. Mereka mencari hadirat. Mereka tidak mengejar kemakmuran. Mereka mengejar kesucian. Terakhir, panggilan untuk bangkit kembali. Saudaraku, yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja bukanlah tempat untuk berdagang rohani, tetapi tempat untuk mati bagi diri dan hidup bagi Kristus. Mari kita kembali kepada Injil yang sejati. Injil salib, Injil pertobatan, Injil kekudusan. Bukan Injil popularitas atau kemakmuran palsu. 1 Korintus pasal 2 ayat 2 berkata, "Sebab aku telah mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Biarlah itu juga menjadi keputusan kita hari ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari salib. Tidak ada yang lebih mulia dari kebenaran. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada hadirat Kristus sendiri. Karena gereja sejati bukanlah yang penuh dengan manusia, tetapi yang penuh dengan kebenaran. Mari kita biarkan Tuhan memurnikan bait-Nya sekali lagi. Dan biarlah kebangunan rohani yang sejati lahir bukan dari panggung, tetapi dari hati yang hancur dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.